Ustadz, di tengah kesulitan, bagaimana caranya agar tetap merasakan kebahagiaan Ustadz? Ya, kalau kebahagiaan ini kita letakkan dalam pembahasan bersikap dan berpikir positif, ya, tentu menjawabnya adalah bagaimana kita bisa bersikap dan berpikir positif agar kita bisa bahagia, ya, di tengah-tengah kesulitan itu. Yang pertama adalah itu tadi, bahwa kesulitan, sebut saja karena kesulitan pandemi ini, apalagi kita sudah diberitahu tidak boleh mudik, ya, oleh pemerintah kita. Bisakah kita bahagia walaupun tidak harus mudik, ya? Nah, saya ingin menegaskan bahwa bahagia itu memang secara alami bisa dimiliki oleh seseorang itu karena berkumpul dengan keluarga atau orang-orang yang kita cintai. Jadi Mas Anang atau saya kalau jauh dari istri mungkin tidak bahagia, itu alami, ya. Ya, yang kedua, bahagia itu kalau kita berada di tempat, di tanah kelahiran kita, yaitu mudik gitu, ya. Itu bisa bahagia. Sekali lagi bisa bahagia. Tetapi bukan berarti jauh dari istri dan jauh dari tanah kelahiran tidak bahagia, bisa bahagia. Yang ketiga, bahagia itu kalau kita berhasil memiliki tertentu, memiliki gelar, memiliki rumah, memiliki sepeda motor, memiliki sesuatu, ya. Tadi berkumpul dengan orang yang kita cintai, berada di tempat di mana kita punya kenangan, tempat kelahiran kita, atau memiliki sesuatu. Atau bahagia itu karena kita berhasil mencapai prestasi tertentu setelah kita bekerja keras, ya. Kalau dengan menggunakan definisi ini saja, maka kalau kita sulit, gimana caranya kita bahagia? Maka berkumpullah dengan orang-orang yang kita cintai, iya kan? Begitu. Kalau kesulitannya kesulitan ekonomi, maka jangan jauh-jauh dari istri, dari suami, dari anak, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, lalu kesulitan ekonomi itu bisa diatasi. Kalau kesulitan itu definisinya kesulitan ekonomi. Karena beberapa riset membuktikan bahwa bukanlah kesuksesan itu yang bikin orang bahagia, tetapi pada akhirnya kebahagiaanlah yang bikin orang menjadi sukses, ya. Begitu. Walaupun memang orang sukses bisa bahagia, tetapi tidak semua kesuksesan bikin bahagia, tetapi sudah bisa dipastikan kebahagiaan itu sudah pasti bisa membuat orang menjadi sukses itu. Nah, atau kalau kita ingin bahagia tadi di tengah-tengah kesulitan ini, cobalah Anda geser, kalau Anda jauh dari tempat tinggal, sekarang kembali ke tempat tinggal Anda, ya. Dan berkaryalah dari situ, berbuatlah dari situ. Sekarang ada teknologi internet dan segala macam, ya kan? Yang dari tempat di mana kita dilahirkan, tidak lagi di kota, karena mungkin di kota banyak PHK, Mas Anang, ya. Pekerjaan jadi terbatas, kembalilah ke desa, Anda bahagia di sana, lalu carilah pekerjaan atau kreasilah pekerjaan yang bisa dilakukan di desa karena terhubung dan bisa menghubungkan dengan banyak orang melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kita bisa bahagia dengan cara seperti itu, ya. Atau yang ketiga, kita bahagia itu karena memiliki tertentu, hal-hal tertentu, apa yang belum pernah dimiliki di masa yang lalu kemudian bisa kita miliki sekarang, sepeda motor, rumah dan segala macam, mungkin akan membuat kita bisa bahagia, ya. Jadi kalau ada tabungan dan segala macam, misalnya kalau belum bisa beli rumah, cobalah tabungan itu belikan sepeda motor. Tapi sepeda motor itu gunakanlah secara produktif untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu mungkin juga bisa membuat kita bahagia karena memiliki sesuatu itu digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Atau di tengah-tengah situasi yang seperti ini, lahirkanlah karya tertentu seperti Profesor Dr. Hamka itu, ya. Di tengah kesulitan beliau bisa menghasilkan sesuatu dan makanya beliau bahagia, begitu. Jadi dengan demikian kebahagiaan itu memang iya bisa dilahirkan dalam situasi di mana kita sehat, berkumpul dengan keluarga, kemudian punya uang. Tetapi dalam situasi sulit kita bisa bahagia asal kita bermodalkan keyakinan kepada Sang Pencipta kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam situasi sulit kalau kita mau bekerja, berusaha, Allah akan berikan kemudahan dan keberhasilan buat kita, begitu. Itu sebagainya, Mas Anang.